Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSI Aminah Blitar. Jumpa lagi dengan saya Dr. Afif Kesawafi selaku host pada podcast Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Apakah Sobat Sehat tahu bahwa di Indonesia penyakit katarak menjadi penyebab kebutaan tertinggi di Asia Tenggara dan bahkan menjadi ketiga tertinggi di dunia? Katarak menjadi penyebab angka kebutaan tertinggi terutama pada populasi lanjut usia di Indonesia. WHO memperkirakan bahwa sekitar 20 juta orang di seluruh dunia mengalami kebutaan akibat katarak. Pada hari ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai penyakit katarak dan bagaimana tata laksananya. Mungkin banyak kita temukan di sekitar kita, pasien-pasien dengan katarak. Kami hadirkan narasumber podcast pada hari ini, yaitu adalah salah satu dokter spesialis mata di Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, yaitu Dr. Bramantia Surya Pratama, spesialis mata. Mungkin kita sapa terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum, Dr. Bramantia. Waalaikumsalam, dokter. Bagaimana dok kabarnya hari ini dok? Sehat? Beliau adalah Dr. Bramantia Surya Pratama, adalah salah satu dokter spesialis mata yang berpraktek di Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Ini kita akan bincang santai ya dok ya. Tadi sudah saya beri awalan tentang penyakit katarak yang di Indonesia mungkin angkanya cukup banyak. Nah mungkin Dr. Bram bisa menjelaskan terlebih dahulu kepada Sobat Sehat dimanapun mereka berada ya. Jadi penyakit katarak itu sebenarnya apa sih dok? Seperti apa dok? Jadi katarak ya, katarak itu sebenarnya salah satu faktor penuaan dari tubuh. Penuaan. Jadi mirip dengan keriput, mirip dengan uban ataupun faktor-faktor penuaan yang lain. Kalau di mata, terutama di lensa mata itu namanya katarak. Jadi katarak ini di mana lensa mata yang seharusnya itu jernih, dia menjadi mengeras. Mengeras dan mengeruk, sehingga karena dia mengeras dan mengeruk, cahaya tidak bisa masuk ke retina, tidak bisa ditangkap oleh mata, sehingga menyebabkan kebutaan atau rabun. Jadi kebutaannya karena lensanya keruh dok ya. Jadi lensanya keras dan keruh sehingga cahaya tidak bisa masuk ke dalam mata, sehingga menyebabkan tidak bisa melihat atau buta seperti itu ya dok ya. Nah jadi gejalanya apa saja dok yang mungkin bisa dirasakan oleh pasien ini? Gejala katarak ini apa saja seperti dok? Kalau katarak ini sendiri ya, gejalanya tentu saja tadi ya ada kabur, jadi tidak bisa melihat dengan jelas, dan kabur ini beda dengan kabur kalau butuh kacamata. Jadi kalau kabur karena butuh kacamata ini, itu kan misalnya kita bawa ke optik atau ke dokter mata, kita kasih kacamata, itu kan dia bisa terang lagi. Kalau katarak ini enggak. Jadi meskipun sudah dipakai kacamata minus berapapun, plus berapapun, dia tetap enggak bisa jelas. Satu itu. Yang kedua, biasanya ketika siang hari ataupun malam ketika terkena cahaya lampu kendaraan itu silau. Salah satu cirinya. Dan yang ketiga biasanya juga ada progresif, makin lama makin bertambah kabur. Jadi matanya kabur dan dia tidak bisa dikoreksi dengan kacamata berapapun ya dok ya tadi ya. Terus silau kalau terkena cahaya. Nah tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Bram kalau ini katarak ini terjadi oleh karena penuaan usia ya. Sebenarnya selain usia dok, apa ada faktor resiko yang lain jadi yang bisa menyebabkan terjadinya katarak ini dok? Ya, jadi katarak ini sebenarnya banyak macamnya ya. Saya sebutkan tadi kan katarak yang istilahnya alamiah yang terjadi karena faktor penuaan. Tapi sebenarnya katarak ini ada berbagai macam, bahkan bayi lahir langsung katarak itu ada. Bisa ya dok ya. Yang bawaan lahir karena infeksi dan lain-lain. Ada yang juvenile itu dimana dia usia anak-anak sampai remaja. Ada yang traumatika itu karena ada kepukul atau terkena benda asing dan lain-lain, itu juga ada yang menyebabkan katarak. Dan faktor-faktor resikonya terutama penyakit-penyakit yang seperti diabetes, darah tinggi, itu juga berpotensi bisa menyebabkan katarak. Jadi sudah disebutkan banyak ternyata dok ya, tidak hanya usia, jadi bahkan dari bayi pun ternyata bisa. Terus kemudian karena trauma mungkin terkena pukulan atau kena bola mungkin dok ya, bisa juga jadi katarak. Nah
katarak ini kira-kira apakah berbahaya ya dok ya? Kalau misal tidak diobati atau tidak ditangani dengan baik, kira-kira ini bisa muncul komplikasi apa dok? Jadi gini, katarak itu terutama yang fisiologis ya, penuaan sebenarnya bukan penyakit yang jika nggak segera ditangani dia akan mengancam nyawa gitu dok? Mengancam nyawa atau sebenarnya tidak. Bahkan kebutaan karena katarak pun jika sudah dioperasi ya juga akan kembali seperti semula. Jadi ini bukan penyakit yang istilahnya harus segera nih ditangani. Tapi jika dibiarkan makin lama, tentu saja katarak ini kan makin menebal. Makin akhirnya yang sebelumnya mungkin masih bisa melihat 3 meter, 2 meter, semeter, akhirnya tidak bisa melihat sama sekali. Jadi sebaiknya memang dioperasi sesegera mungkin, karena semakin sudah menyebabkan dia semakin tebal, penanganannya pun akan semakin sulit operasinya. Oke. Jadi sebenarnya bukan komplikasi yang bisa mengancam nyawa atau gimana dok ya, cuma mungkin kualitas hidupnya akan menurun karena pandangannya kabur, makin lama makin kabur, bahkan bisa sampai tidak kelihatan sama sekali. Nah, tadi sudah disinggung sedikit nih oleh dokter Bram tentang operasi ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya penanganan katarak ini ya dok ya? Apakah benar-benar wajib operasi atau ada cara lain mungkin dok seperti itu? Mungkin kan kalau orang-orang kan mungkin ini ya takut itu dengar kata operasi, aduh dioperasi gitu. Gimana dok? Jadi gini ya, kalau katarak itu nggak bisa dikasih kacamata, nggak bisa dikasih obat tetes, nggak bisa dikasih obat minum. Satu-satunya jalan operasi. Jadi kalau ada yang bilang bisa mengobati katarak dengan obat-obatan tertentu, sekarang kok sepertinya belum bisa. Belum bisa ya dok ya. Jadi perlu sobat sehat juga tahu ya. Jadi sudah disampaikan oleh dokter Bram bahwa satu-satunya jalan adalah operasi. Jadi kalau ada yang mempromosikan obat tetes mata ya bisa mengobati katarak tanpa operasi, mungkin itu bisa dilakukan ya dok ya. Jadi mungkin itu hoax seperti itu ya dok ya. Nah, tentang operasinya itu sendiri dok. Jadi tindakan operasi katarak itu mungkin bisa buat gambaran sedikit ya buat sobat sehat Rumah Sakit Islam Aminah. Itu seperti apa tindakan operasinya dan kira-kira ada berapa macam sih dok caranya gimana? Oke, jadi prinsip operasi katarak yaitu gimana kita mengeluarkan lensa yang sudah mengeras tadi, yang sudah membatu tadi, kita keluarkan dan kita ganti dengan lensa baru. Itu biasanya ada lensa buatan terbuat dari sejenis plastik yang kita pasang untuk sebagai pengganti lensa yang sudah kita ambil tadi. Nah, itu teknik ini juga berkembang ya seiring zaman ya. Awalnya dulu cuma diambil aja tuh, dibuka gitu dok ya berarti? Dibuka lebar, kemudian kataraknya diambil, terus nggak dipasang lensa. Itu yang kuno. Yang kuno ya. Setelah itu harus pakai kacamata tebal karena nggak ada lensa yang untuk melihat. Kemudian berkembang zaman nih, tekniknya sama, dikeluarkan kataraknya tapi yang dipasang lensa yang saya sebutkan tadi. Akhirnya bisa lebih jelas. Nah kemudian berkembang lagi nih tekniknya, sayatannya lebih kecil. Sayatannya lebih kecil tapi tetap harus ada sayatan yang dilakukan. Nah, yang terbaru ini ada teknik terbaru untuk operasi katarak yang namanya vakoemulsifikasi. Vakoemulsifikasi ini jadi katarak ini kita buat sayatannya sangat kecil, sekitar 2 mm. 2 mm sangat kecil dok. Sangat kecil, 2 mm, dan kemudian kita masukkan alat tertentu, mesin tertentu ya. Jadi katarak ini akan disedot, dihancurkan dan disedot di dalam mata. Yang pada akhirnya karena sudah kita hancurkan, kita sedot di dalam mata, tidak membutuhkan luka yang lebar. Bahkan lensa yang saya sebutkan tadi yang mau dipasang tadi ya, itu lensanya khusus juga. Jadi lensanya ini bisa dilipat. Jadi dilipat sehingga cukup untuk lubang yang 2 mili tadi. Kita lipat, kita gulung sehingga bisa kita masukkan ke dalam mata melalui lubang yang kecil tadi. Nah, kelebihannya apa vakoemulsifikasi ini dibanding teknik yang lama? Dengan teknik yang lama otomatis dengan luka yang lebih besar penyembuhannya pasti kan lebih lama. Harus dijahit. Nah, sedangkan vakoemulsifikasi nyeri juga dok. Itu tadi. Jadi vakoemulsifikasi ini bahkan tanpa berdarah sama sekali, bahkan
suntiknya anestesi ya istilahnya sebelum kita lakukan operasi kan ada itu bisa kita lakukan lewat obat tetes saja. Tetes mata saja. Tetes mata saja. Tidak perlu dibius ya, Dok. Tidak perlu dibius, tidak perlu disuntik, tidak ada darah, langsung kataraknya bisa dihilangkan. Jadi fakoemulsifikasi ini memang saat ini sudah menjadi standar ya. Di dunia pun sudah meninggalkan teknik-teknik yang lama, jadi hampir semua menggunakan fakoemulsifikasi. Karena apa? Jauh kelebihannya daripada teknik-teknik yang lain. Nah, itu Sobat Sehat ya. Jadi mungkin sudah bisa dijelaskan secara rinci oleh Dr. Bram dari perkembangan operasinya dari yang zaman kuno sampai yang sekarang, yaitu dengan teknik terbaru yaitu namanya operasi phacoemulsification, atau mungkin lebih awam disebut phaco gitu ya, Dok ya. Ya, operasi phaco. Nah, itu sayatnya sangat minimal, hanya 2 mm, lebih cepat untuk sembuh ya. Terus kemudian tidak disontek, hanya dengan tetes mata, tidak nyeri ya. Itu sangat aman sekali ya, Dok ya, berarti ya, Dok ya. Untuk mungkin kan karena orang ini kan mungkin agak takut ya, aduh mataku kayak di mana ya, dioperasi di sayat gitu. Mungkin takut gitu, Dok ya. Jadi dengan phaco ini ternyata sayatannya sangat minimal dan itu tidak membahayakan dan lebih cepat untuk pulih seperti itu, Dok. Dan operasi phaco ini terdapat di Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, dan salah satunya mungkin juga Dr. Bram Mantia ini yang melakukan operasi phaco di Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Dan Sobat Sehat semua bisa segera berkunjung kalau memang ada gejala yang tadi kita sebutkan ya. Jadi misal kok ibu saya atau nenek saya ini kalau kena matahari kok silau, atau kena cahaya kok silau, atau mungkin pandangannya sudah kabur ya, bisa jadi itu adalah sebuah katarak. Jadi mungkin juga bisa segera diperiksakan ke dokter spesialis mata di Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Kalau ternyata katarak bisa dioperasi dengan operasi phaco, dan ini tercover BPJS ya, Dok ya. Betul, jadi kita tercover BPJS dan tanpa tambahan biaya. Tanpa tambah biaya sama sekali. Nah, ini kayaknya sudah lengkap ini penjelasan Dr. Bram ini ya, mulai dari pengertian katarak itu apa, terus gejalanya gimana, terus faktor risikonya apa, dan tindakannya juga apa. Tadi sudah dijelaskan secara detail, bahkan sampai operasi phaco ini sangat aman dan sayatnya sangat kecil dan lebih mudah untuk cepat sembuh. Ya, seperti itu. Mungkin terakhir nih, Dok, pesan dan closing statement mungkin untuk Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Mungkin ya terserah dokter terkait kesehatan mata atau kesehatan secara umum, boleh, Dok, silakan, Dok. Baik, jadi untuk masalah katarak terutama ya, jadi itu tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Afif bahwa jika pada orang tua ataupun keluarga yang memang sudah sepuh dan ada gangguan penglihatan dan bisa ditandai dengan matanya itu warnanya jadi putih. Matanya putih. Tengah-tengah matanya itu warnanya jadi putih. Jadi itu kita curiga ke arah katarak. Kalau sudah ada katarak, satu-satunya jalan yaitu operasi, dan jenis operasi yang paling baik, yang paling canggih saat ini yaitu fakoemulsifikasi. Jadi untuk sobat-sobat Aminah, RSI Aminah yang ada di luar, jika memang ada keluhan dengan penglihatan apapun itu, bisa berkunjung ke Polimata RSI Aminah Blitar dengan saya Dr. Bram. Saya praktek hari Rabu, Kamis, Jumat setiap jam 2.45 sampai 3.45. Oke, baik Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Dr. Bram Mantia Surya Pratama, spesialis mata, atas sharing ilmu dan pengalamannya pada podcast kali ini. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan kita semua diberikan kesehatan dan dihindarkan dari segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, layananku ibadahku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.